Baik, kali ini saya akan menjelaskan learning atau pembelajaran. Di sini ada motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkan dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang berkembang di masyarakat yang sering kali disamakan dengan semangat, seperti saya ambil contoh dalam percakapan, saya ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi. Statement ini bisa diartikan orang tua tersebut menginginkan anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka perlu dipahami bahwa ada perbedaan penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Ada yang mengartikan motivasi sebagai sebuah alasan, dan ada juga yang mengartikan motivasi sama dengan semangat. Dan yang kedua ada tanggapan. Tanggapan merupakan suatu reaksi seseorang berupa komentar atas sesuatu peristiwa atau kejadian yang ia lihat, ia baca, dan ia dengar atau rasakan sendiri. Kalimat tanggapan dapat diartikan sebagai kalimat yang mengandung komentar terhadap suatu peristiwa atau informasi. Bahwa tanggapan juga bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan. Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tahapan adalah bayangan yang berupa kesan-kesan yang ada dalam ingatan seseorang, yaitu hasil dari pengamatan terhadap suatu pembelajaran tersebut sudah lepas dari ruang dan waktu pengamatan, dalam arti pengamatan sudah berlangsung. Kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tanggapan adalah bayangan atau kesan-kesan yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu pembelajaran. Dengan objek tersebut sudah tidak ada lagi ruang dan waktu pengamatan pembelajaran tersebut. Dan lalu di sini ada pembelajaran. Pembelajaran terbentang dalam rentangan yang sangat luas, bahkan tak terbatas. Boleh dikatakan segala sesuatu dapat dijadikan materi dan alat bantu pembelajaran asal memenuhi kriteria normatif dalam konteks harkat dan martabat manusia atau HMM. Materi atau alat bantu pembelajaran dapat berupa hal-hal yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat kompleks, dan juga dalam bentuk sangat konkret sampai dengan sangat abstrak. Lalu diambil dari tempat yang sangat dekat, menempel pada atau berada di dalam diri sendiri, sampai dengan yang sangat jauh atau bahkan tidak terjangkau atau tak terhingga jaraknya. Lalu berubah kondisi atau produk takwa, cipta, rasa, karsa, atau karya. Dan juga berbentuk benda nyata, gambar, simbol, abstraksi, atau personifikasi yang dapat ditangkap melalui satu atau lebih indera manusia. Dan yang terakhir, yang ada sekarang, waktu yang telah berlaku atau waktu yang akan datang. Saya ambil contoh, misalnya ketika proses pembelajaran berlangsung kira-kira 17 menit di salah satu sekolah, seseorang siswa datang terlambat, masuk ke kelas sambil berkata, "Maaf Pak, terlambat," kepada Pak Guru yang sedang mengajar. Pak Guru menyambutnya dengan mengatakan, "Oke, silakan duduk." Setelah siswa itu duduk, seorang siswa lain bertanya kepada guru tersebut,
Maaf Pak, apakah Bapak pernah terlambat? Mendapat pertanyaan seperti itu, guru merasa tertarik dan ingin memaafkannya sebagai materi pembelajaran yang cukup penting. Selanjutnya guru menggunakan waktu kira-kira 20 menit untuk membahas bersama siswa-siswanya materi keterlambatan dia yang pernah terjadi. Dan lalu di sini ada pembelajaran perilaku. Model pembelajaran ini ialah teori-teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Model ini dikenal juga sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modifications. Semua model pembelajaran ini bersumber dari kerangka teori behavioral. Istilah-istilah lain yang sejenis dan dipergunakan adalah teori belajar sosial, lalu modifikasi perilaku, dan terapi perilaku. Kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Model-model perilaku mempunyai penerapan yang cukup luas dan diarahkan kepada bermacam-macam tujuan pendidikan. Latihan perilaku antar pribadi dan terapi berdasarkan pada pengendalian stimulus dan penguatan. Model-model behavior atau perilaku dan kondisi-kondisi antara baik secara individual maupun secara kelompok. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengaji model-model ini. Salah satu dari karakteristik umum pada model pembelajaran perilaku adalah dalam perihal pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik, yaitu penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari dengan serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan. Pada umumnya, pengendalian perilaku terletak pada pihak guru atau pendidik, meskipun peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengendalikan perilakunya. Dan ciri-ciri model perilaku pembelajarannya diantaranya yang pertama, meningkatkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Lalu yang ketiga, sifatnya mekanistik. Dan yang keempat, mementingkan masa lalu. Dan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya akan bahas kekurangan. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk bereaksi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Dan yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi, karena menurut teori ini belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas untuk belajar. Lalu saya akan membahas kelebihannya. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik dipaham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Dan yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Dan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan data, hukuman dirasa perlu,
Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Dan lalu di sini ada pengkondisian. Pengkondisian adalah bentuk pembelajaran dengan asosiasi rangsangan ditemukan dan dipertahankan oleh penulis yang mendukung behaviorisme. Jenis pengkondisian yang paling penting adalah pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah jenis pembelajaran dan teknik modifikasi. Dan lalu di sini ada juga pembelajaran. Di sini yang pertama saya akan menyampaikan tujuan dan mempersiapkan seseorang. Menjelaskan tujuan. Seseorang perlu mengetahui dengan jelas mengapa mereka berpartisipasi dalam suatu pelajaran tertentu, dan mereka perlu mengetahui apa yang harus dapat mereka lakukan setelah selesai berperan serta dalam pelajaran itu. Mentor atau guru atau orang yang mereka percaya mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada siswa-siswanya melalui rangkuman rencana pembelajaran dengan cara menuliskannya di papan tulis atau menempelkan informasi tertulis pada papan buletin yang berisi tahap-tahap dan isinya serta alokasi waktu yang disediakan untuk setiap tahap. Dengan demikian, seseorang dapat melihat keseluruhan alur tahap pembelajaran dan hubungan antar tahap-tahap pelajaran itu. Dan yang kedua, menyiapkan seseorang. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian seseorang, memusatkan perhatian seseorang pada pokok pembicaraan, dan mengingatkan kembali pada hasil belajar yang telah dimilikinya, yang relevan dengan pokok pembicaraan yang akan dipelajari. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan mengulang pokok-pokok pelajaran yang lalu atau memberikan sejumlah pertanyaan kepada seseorang tentang pokok-pokok pelajaran yang lalu atau memberikan sejumlah pertanyaan kepada seseorang tentang pokok-pokok pelajaran yang lalu. Lalu di sini mendemonstrasikan mengetahukan atau keterampilan. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Kejelasan informasi atau presentasi yang diberikan guru atau mentor kepada seseorang dapat dicapai melalui perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran yang baik. Dalam melakukan presentasi, guru atau mentor harus menganalisis keterampilan yang kompleks menjadi keterampilan yang lebih sederhana dan dipresentasikan dalam langkah-langkah kecil selangkah demi selangkah. Lalu melakukan demonstrasi. Pengajaran langsung berperan teguh pada asumsi bahkan sebagian besar yang dipelajari berasal dari pengamatan terhadap orang lain. Mendemonstrasikan suatu keterampilan atau konsep dengan agar berhasil. Guru dan mentor perlu sepenuhnya menguasai konsep atau keterampilan yang akan didemonstrasikan dan berlatih melakukan demonstrasi untuk menguasai komponen-komponennya. Lalu menyediakan latihan terbimbing. Salah satu penting dalam pengajaran langsung adalah cara guru dan mentor mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan terbimbing. Keterlibatan seseorang secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan seseorang menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi yang baru. Dan lalu menganalisis pemahaman dan memberikan umpan balik. Pada pengajaran langsung, phase ini mirip dengan apa yang kadang-kadang disebut resitasi atau umpan balik. Guru dan mentor dapat menggunakan berbagai cara untuk memberikan umpan balik kepada seseorang. Lalu memberikan kesempatan latihan mandiri.
Kebanyakan latihan mandiri yang diberikan kepada seseorang sebagai fase akhir pembelajaran pada pengajaran langsung adalah pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah atau berlatih secara mandiri merupakan kesempatan bagi seseorang untuk menerapkan keterampilan baru yang diperolehnya secara mandiri. Lalu, sistem sosial. Di dalam pembelajaran langsung, guru dan mentor memberikan informasi secara tahap demi tahap dan merancang kegiatan sedemikian rupa. Adanya kegiatan tanya jawab akan memperlancar pembelajaran. Lalu prinsip reaksi. Di sini ada 9 prinsip reaksi. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, memotivasi dan memutuskan perhatian seseorang tersebut. Yang ketiga, mendemonstrasikan dan menyajikan informasi tahap demi tahap. Yang keempat, merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal. Yang kelima, mengecek apakah seseorang telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Dan yang keenam, memberikan latihan mandiri berupa pekerjaan rumah. Dan yang ketujuh, menyediakan pengetahuan mengetahui hasil-hasil itu. Dan yang ke-8, membantu seseorang mengandalkan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, melakukan penguatan. Lalu sistem pendukung dalam model ini meliputi rangkaian pemberian tugas, media atau alat peraga seperti PowerPoint, lembar kerja seseorang tersebut. Lalu dampak instruksional dan pengiring biasanya meningkatkan keterampilan dasar dan keterampilan akademik seseorang tersebut. Lalu membangun minat dan menimbulkan rasa ingin tahu, merangsang seseorang untuk berpikir cepat, dan dampak pengiringnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas seseorang tersebut. Lalu melalui kesuksesan dan respon balik positif dapat memperkaya penghargaan diri seseorang. Dan lalu di sini ada stimulus. Stimulus adalah sinyal dari luar atau dalam lingkungan yang mampu menyebabkan reaksi dalam sel atau organisme. Sensitivitas terhadap stimulus yang diberikan tersebut tropisme atau nastia pada tumbuhan, tergantung apakah reaksinya permanen atau sementara, dan takisme dalam bentuk hewan sederhana. Dan lalu di sini ada consumer. Consumer adalah orang atau sekelompok yang merupakan pengguna akhir produk atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sistem sosial. Dari kedua pengertian di atas sudah bisa menerangkan apa arti dari masing-masing hal tersebut. Pelanggan bukanlah hanya terkait dengan satu, yaitu membeli produk dan layanan kita saja. Lalu di sini yang terakhir ada respons. Respons adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Classical conditioning relations. Unconditioned or secondary stimulus. Unconditioned response. Flag emotions. Pairing political candidate emotions. Conditioned stimulus. Conditioned response. Requirements for effective conditioning.
The neutral stimulus should precede in time the appearance of the unconditioned stimulus. The product is paired consistently with the unconditioned stimulus. Both the conditioned stimulus and the unconditioned stimulus are highly salient to the consumer. Factors that affect the classical conditioning process: stimulus generalization, stimulus discrimination, repetition. Applications of classical conditioning. Applications: communications, advertising, public relations, personal selling. Goal: identify powerful positive stimulus and associate brand with it. Examples of powerful emotion causing stimuli: beautiful, sexy people, patriotic themes, religious symbols, music, beautiful skins. Also, negative stimuli can be associated with competitors. Operant conditioning is the process in which the frequency of occurrence a bit of behavior is modified by the consequences of the behavior. If positively reinforced, the likelihood of the behavior being repeated increase. If punished, the likelihood of the behavior being repeat decrease. Reinforcement and influencing behavior. A reinforce is anything that occurs after a behavior and changes the likelihood that it will be emitted again. Positive reinforce are positive rewards that follow immediately after a behavior occurs. Negative reinforce result from again. Positive reinforce are positive rewards that follow immediately after a behavior occurs. Negative reinforce result from the removal of an aversive stimulus. You solve a problem that removes a negative stimulus and you have just acted as a negative reinforce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farid Sananda, NIM 2019-2113. Di presentasi pada mata kuliah Prilog ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah diskriminasi stimulus dan generalisasi. Diskriminasi stimulus yaitu kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada dua atau lebih stimulus yang serupa. Contohnya, anjing bernama Milo telah dikondisikan untuk mengeluarkan air liur pada nada C suara piano dan dipasangkan dengan makanan. Namun, generalisasi stimulus yaitu kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus baru yang mirip dengan stimulus yang telah dikenali. Contohnya, seorang anak kecil bernama Albert sudah terkondisi untuk merasa takut terhadap tikus berwarna putih. Kemungkinan ia mengembangkan ketakutan terhadap benda lain yang berbulu dan berwarna putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membentuk tanggapan konsumen. Itu adalah suatu proses yang membuat seorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Selanjutnya adalah pembelajaran observasional, yaitu proses belajar yang muncul sebagai sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi, peniruan perilaku orang lain. Jenis belajar ini banyak diasosiasikan dengan
penelitian Albert Bandura yang membuat teori belajar sosial. Berikutnya adalah analisis pasar terhadap pelanggan. Dalam analisis ukuran pasar, biasanya semakin besar pasar, maka biasanya semakin besar pasar, semakin besar pula saingan yang dimiliki. Untuk mengatasi, usahakan membuat produk yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Pertimbangkan pula harga yang dijual oleh kita dan harga yang dijual oleh pesaing kita. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini adalah teori belajar sosial. Ada 3 faktor yang memengaruhi dalam pembelajaran sosial, yaitu orang bisa belajar melalui pengamatan. Keadaan mental pun penting untuk belajar, dan belajar itu tidak harus mengarah pada perubahan. Terima kasih atas perhatiannya.